Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvianus Tommy dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, Prodi D3 Farmasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu paragraf dan apa saja syarat-syarat dalam sebuah paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah gagasan. Setelah itu, ada ciri-ciri paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat adalah kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama merupakan pengendali dari bangunan paragraf itu. Kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf itulah yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Jadi, kalimat topik paragraf itu harus berisi ide utama dari paragraf yang bersangkutan. Satu gagasan utama dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat topik, sehingga dapat pula dilahirkan paragraf dengan dimensi yang berbeda fokusnya. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Unsur penting kedua dalam sebuah paragraf adalah suatu kalimat penjelas. Dikatakan kalimat penjelas karena tugas dari kalimat itu memang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf itu. Sedangkan kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang tidak langsung adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik paragraf. Fungsi paragraf. Paragraf berupa himpunan kalimat yang saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis paragraf dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Perhatikan fungsi-fungsi paragraf tersebut. Fungsi paragraf bagi penulis. Pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan tiap unit pikiran dalam berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Yang keempat, penulis tidak boleh lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang kelima, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antar bab karangan dalam satu kesatuan yang kohesi, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi yang penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik dan menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tertulis. Kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Yang terakhir yaitu syarat paragraf. Yang pertama, kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf
mengarah pada satu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang kedua, yaitu koherensi, kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait. Sebuah paragraf dikatakan padu jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain ada kata transisi, yaitu konjungsi, ungkapan penghubung antar kalimat. Ada juga referensi atau pengacuan, paralelisme atau kesejajaran struktur, atau elipsis, kelesapan. Sementara bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, yaitu alat kohesi leksikal, ada antara lain berupa sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi atau pengulangan. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Yang keempat, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan, seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang keenam, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang ketujuh, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30-100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang kedelapan, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaliknya dibuat menjadi 2 paragraf. Sekian pembahasan saya mengenai paragraf di video kali ini. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.